That's the point. Yes. You start from the problems. It's really complicated. Jadi, if you find the problems, then you will try to find how to solve. Yeah. Then it's the it's called like the big change, frame the opportunity ya. Untuk bisa melaju ke jalur apa yang akan diteliti, akan dieksplor oleh anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat edukasi di mana saja berada. Sore ini kita akan berbincang santai dengan ibunda kesayangan kita semua dari SMAN 1 Selong. Sekolah dengan segudang prestasi. Tahun ini gila, prestasi luar biasa ditorehkan oleh SMAN 1 Selong. Prestasi apa saja dan bagaimana kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah? Kita check it out, oke? Assalamualaikum Bunda, apa kabar nih Bun? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Wah luar biasa ini Bunda. Panen hasil karya ini benar-benar panen ya Bun ya. Luar biasa. Terus meningkat ya. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Lepas dari pandemik itu. Betul. Anak-anak kita luar mulai biasa sekali. Maksimal mengekspresikan diri. Alhamdulillah ya. Jadi terasa tidak ada begitu kendala yang tidak begitu besar lah kendala yang dihadapi. Betul. Dengan lewat ya dengan berkurangnya kasus pandemik ya. Tapi sebelumnya nih kita harus supaya pemirsa tahu dan kenal sama Bunda nih, kenalan dulu dong. Iya, silakan. Oke, perkenalkan saya Sri Wahyuni, Kepala SMA Negeri 1 Selong. Tamat di mana gitu Bun? Ya riwayat pendidikan dari SD tentunya, SMP, kemudian melanjutkan ke SPG dulu yang ditutup tahun 91 ya. Iya, lanjut ke S1 pendidikan bahasa Inggris di tahun 90 sampai 94. Iya. Kemudian menjadi guru. Nah, setelah jadi guru ada kesempatan untuk bisa ikut S2 di UNS Solo di Surakarta. Kemudian ada lagi kesempatan untuk belajar ke jenjang tertinggi di pendidikan yaitu di S3 program doktor bahasa Inggris juga di Universitas Negeri Malang. Waduh, ya, luar biasa. Jadi sudah komplit jadinya Bunda ya. Alhamdulillah. Nah, itu kenapa ya? Jadi motivasi untuk belajar itu kok tetap berkobar selalu. Nah, ini yang perlu sekarang pun kalau ada kesempatan untuk bisa sama adik-adik kita belajar lagi. Nah, itu yang selalu menjadi acuan, artinya bisa menularkan ke adik-adik, anak-anak kita bahwa belajar itu tidak ada batas. Betul. Tidak ada batas usia, ruang waktu, batas ruang waktu. Apa saja kita Alhamdulillah. Yang penting tetap niatkan untuk mengejar bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Betul. Nah, tentang SMAN 1 Selong yang selalu memborong prestasi ini Bun. Nah, gimana coba kita minta ceritanya nih. Apa saja prestasi tahun saya ini? Di sini di SMA Negeri 1 Selong di SK-kan sebagai kepala sekolah tahun 2020. Tentu sebelumnya ya kita semua tahu SMA Negeri Selong ini seperti apa, punya nama dari usianya yang paling tua di Lombok Timur yang berdiri sejak tahun 65. Kemudian dari dulu juga kita ketahui bahwa SMA 1 Selong ini sebagai sekolah yang menjadi favorit, trendsetter lah untuk sekolah lain jadi apapun itu barometernya SMA 1 Selong. Namun ada sedikit yang kekhawatiran lah dari teman-teman guru ketika ada kebijakan dari pemerintah dengan sistem zonasi. Di mana input siswa yang masuk ke sekolah ini kan tidak lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus sebelumnya seleksi ketat. Jadi yang masuk sini memang yang pilihan rata-rata dari seluruh Kabupaten Lombok Timur, bahkan dari luar daerah masuk ke sini. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak lagi karena ada zonasi. Jadi zonasi itu kan hanya berapa persen ya? 5% yang dari prestasi. Yang jalur prestasi itu pun prestasi akademik.
prestasi non akademik dan prestasi tahfiz. Tahfiz. Jadi bisa dari 432 siswa yang diterima ya paling hanya berapa ya, kurang dari hanya 21 orang siswa yang melalui jalur prestasi. Nah, tetapi saya besarkan waktu saya sekarang pertama. Jumlah siswanya berapa, Bun? Totalnya 1192. Wow. Terbesar, terbanyak di Lombok Timur. Luar biasa. Jadi kita itu. masih ya banyak sekolah-sekolah yang lain, tapi masih SMA Sulong terbanyak, dan itu ya banyak yang kecewa yang tidak bisa masuk ke sini. Jadi setiap penerimaan siswa baru itu selalu kita hadapi situasi yang sama, di mana di berbagai penjuru datang, ada yang nangis, karena ada yang macam gitu ingin sekali sekolah di sini. Nah, di awal saya di sini, saya mengajak langsung ada pertemuan dengan teman-teman guru, dan guru menyampaikan itu hal pertama. Jadi beliau menyatakan tentang keluhan tentang sistem zonasi yang kondisi siswa yang tidak seperti sebelumnya. Akhirnya saya besarkan hati teman-teman. Nah, itu bukan halangan seperti itu. Inilah kesempatan justru untuk menunjukkan kehebatan Bapak Ibu. Membuktikan, Kalau selama ini kalau kita berpegang pada prinsip anak-anak yang punya keunggulan, berarti ada anak-anak yang dianggap tidak unggul. Ternyata tidak seperti itu. Anak-anak tidak pasti punya potensi. Akhirnya saya sampaikan kepada teman-teman guru, ayo sekarang tunjukkan kehebatan kita. Betul. Kalau karena siswa yang bagus kemudian hasilnya hebat, kan sedikit sekali andil sudah kita. Biasa gitu. Kebiasaan yang luar biasa. Akhirnya mungkin itu dipegang sama teman-teman. Akhirnya teman-teman berusaha bergiat untuk memberikan bimbingan, pembinaan pada anak-anak waktu pelatihan. Cuma kemarin kendalanya di COVID ya. Iya, waktu betul. Pandemi. Jadi pertemuan sangat jarang, sangat terbatas. Jadi mereka sering lewat virtual, tapi itu sangat-sangat minim lah hasil yang bisa dihasilkan. Namun alhamdulillah seperti yang tadi disampaikan, prestasi tetap kita dong Bun, prestasi apa aja tahun ini? Ya, tahun ini baik akademik maupun non akademik alhamdulillah bisa dikatakan meningkat. Iya, betul. Yang akademik untuk Olimpiade kita di Lombok Timur yang tertinggi, yang mendapatkan ke tingkat provinsi, meskipun di tingkat provinsi ada kendalanya. Ya, Olimpiade. Terus kemudian yang kedua ini yang masih tingkat di bidang akademik, di penelitian. Karena kita SMA Negeri 1 Sulong ini kan mengusung sekolah berbasis riset. Nah, itu dia sekolah berbasis riset itu. Jadi teman-teman kita dorong agar mereka betul-betul punya mindset untuk bagaimana memanfaatkan pembelajaran pun tetap mengkaitkannya dengan peluang berpedoman atau pada itu, potensi untuk melakukan penelitian. Sekolah berbasis riset itu. Jadi hasil analisis kalau dulu sebelum kurikulum baru saya pakai kurikulum 2013, kita analisis KD-KD. KD-KD yang terkait dengan riset. Nah, itu betul-betul ditonjolkan. Dan di kelas masing-masing guru itu mesti memberikan pembahasan tentang bagaimana langkah-langkah meneliti. Keren itu. Jadi dengan demikian anak-anak jadi sejak dini anak-anak betul-betul diperkenalkan untuk budaya riset, paham dengan riset. Dan at the end, Bunda, anak-anak kita berprestasi benar di bidang itu. At the end, that's right. Jadi kita alhamdulillah tahun ini dapat medali emas. Wow. Merinding saya pun mendengar itu. Di bidang penelitian itu sangat sulit kita bisa dapatkan. betul luar biasa sulitnya tahun itu. Lalu tidak ada, jadi hanya sampai finalis. Tahun sebelumnya juga sampai finalis. Alhamdulillah tahun ini kita langsung ke emas. Emas luar biasa. Dan sebelumnya pernah perunggu, betul. sekarang emas. Jadi itu untuk di Olimpiade penelitian siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Puspresnas Kemendikbud. Jadi ini kalau dilihat dari kualitas lombanya ya memang ini yang dikatakan yang paling bergengsi dari top banget itu dibandingkan dengan yang luar lainnya. Biasa topnya kalau yang ini. Kemudian yang kedua agak memang senada lah dengan fiksi, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Nah, inovasinya ini menarik sekali.
Kalau yang tadi opsi yang saya sampaikan dia dapat medali emas itu anak betul-betul bisa meng-create sesuatu aplikasi dan yang menarik itu latar aplikasi belakang masalah Android. Oh, gila dia itu. bisa membuat kamus dialek. Wow. Nah, kenapa Keren. ini muncul? Ini yang menarik. Dari betul mana aplikatif. datangnya? Kita kan ada project. Ya betul. Nah, project profil pelajar. Oke. Yang kita implementasikan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Betul. Karena SMA Negeri 1 Solo sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Ya. Nah, di perjalanan salah satu tema yang diusung adalah Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan global. Ya, nah, dan global ini kita anak-anak setelah kita gali apa permasalahan yang sedang marak terjadi itu banyak anak-anak yang saling bully. Gara-gara perbedaan bahasa. Perbedaan dialek nah, gitu. Ternyata kita itu sangat kaya ya. Betul. Dengan luar biasa. Dengan dialek-dialek di Lombok Timur, bahasa Sasak itu kalau orang mengenalnya hanya bahasa Sasak. Tapi dalam bahasa Sasak ini kan banyak sekali dari sekian banyak dusun, desa, mungkin ada dari masing-masing desa. Betul, ada yang bahkan batas desanya hanya parit saja itu berbeda. Berbeda bahasanya, dialeknya beda, kosakata juga banyak berbeda. Nah, ini ternyata menimbulkan di beberapa tempat, tidak hanya di sekolah kita, sampai ada di suatu sekolah itu terjadi tawuran hebat sampai menimbulkan korban. Itu penyebabnya hanya karena saling olok-olok dialek. Nah, kita inginkan agar anak-anak tidak menjadikan bahan bully, tapi menjadi kesadaran bahwa itu adalah aset budaya kita. Aset dan local genius yang harus mereka pelihara. Dan itu sebagai hasanah budaya yang harus dilestarikan. Nasional kan? Jadi kebanggaan. Menjadi kekayaan. Ya, jadi di proyek itu mereka akhirnya menggali, ada yang buat TikTok, ada yang buat ada yang buat kamus. Nah, yang kamus ini kita kan kamus-kamus biasa, sudah biasa. Nah, sekarang kita harus berbasis Android. Betul. Karena anak-anak sekarang kan beda ya. Harus pegang HP, harus ini yang menarik bagi mereka itu yang dalam bentuk aplikasi. Nah, itu dengan metode R&D mereka bisa menghasilkan aplikasi yang disebut Paradis. Hebat nih. Dan itu menarik sekali. Saya awalnya sangat optimis, Bu Bibi. Melihat saya baca, saya dengarkan anak-anak presentasi, kemudian jadi apa yang didiskusikan, ini kayaknya kena ya. Saya gitu kan sesuai dengan kebutuhan gitu, Bu. Semangat minimal dapat emas ya segitu. Betul. Sampai minimal sampai kok emas. Ketawa ngakak dia, guru, iya dia doa saya gitu kan. Minimal masanya dapat, bukan minimal ya, maksimal harusnya. Sampai saya gitu kannya dapat. Dia saya sedang di luar daerah waktu itu. Ditelepon sama binanya sampai saya enggak tahan ya, nangis gitu. Anak-anak nyorak kayak gimana. Alhamdulillah itu suatu kebanggaan luar biasa karena dengan salah satu lomba ini merupakan salah satu ajang kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan kesempatan beasiswa. Nah, itu yang paling menarik yang akan menjadi bekal dari lomba ini ya, Bunda ya. Kayak tahun lalu kan ada si Wani, tapi itu Wani hanya sebagai finalis saja sudah bisa apalagi dapat piala, dapat emas ya. Dapat medali emas. Betul. Nah, kemudian yang tidak kalah menariknya juga ini yang fiksi. Kenapa saya sampaikan begitu? Ini dari limbah menjadi berkah. Bayangkan dari itu, Bun? Ini masker selama ini kita sering buang-buang gitu ya, selesainya buang. Kadang saya merasa bersalah gitu membuangnya kan. Iya, merasa noise gitu, gimana ini kok masker mendapatkan kita membuang jadi limbah, dan di beberapa tempat kan sampai mengglobal kan ini masalah. Ada di belahan mana itu ada video yang menyebutkan bagaimana limbah masker didapatkan di laut. Nah itu yang akhirnya mereka bikin bisa sampah untuk laut. Iya, itu yang sangat merusak kan. Diolah itu, Bun. Nah, ini masker bekas masker yang dipakai lagi kan dia kumpulkan dan itu dipotong-potong, diolah sehingga bisa menjadi apa? Bisa menjadi hand soap ya, jadi sabun untuk cuci tangan yang alhamdulillah dapat medali perunggu. Alhamdulillah. Insya Allah kalau memang ke depan mungkin dikembangkan lagi, itu akan sangat luar biasa potensi. Berarti ini tema atau motonya
SMAN 1 Selong yang sebagai sekolah berbasis riset itu tidak kaleng-kaleng Bunda ya. Benar-benar tidak kaleng-kaleng ini. Kita buktikan ya. Kita buktikan Jadi dengan hanya prestasi. Betul, prestasi yang membuktikannya. Luar Ya, biasa. terus itu yang kemudian yang lainnya yang juga lainnya dari olahraga, alhamdulillah dari olahraga, di bidang olahraga ada turnamen tenis, ada Harun Cup yang itu tataran di tingkat provinsi, dapat juara 1, 2, 1 dan 3. Woi. Kemudian turnamen tenis juga untuk putri dapat juara 1, 2. Wah. Kemudian ada ya jadi semua bidang tidak semua hanya segi. Nah, gitu, yang paling ini juga kita dapat kesempatan berada di istana. Wah, kita di sini asik, yaitu sebagai pengibar bendera pusaka. Wah, luar biasa di Jakarta. Ya, jadi Paskib ya terpilih sebagai salah satu ya, jadi Paskib mewakili nasional. NTB 2 orang dari SMA 1 Selong dan SMA N1 Dompu. Yang putra, yang putri dari sini. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu di bidang luar yang biasa. non-akademik. Di bidang seni, Bunda. Di bidang seni juga iya. Marching bandnya ya dapat juara 1. Kemudian di FLS 2N-nya dapat gitar solo. Wah. Nah, yang tingkat nasional lagi di situ pernah sebagai finalis bukan pernah ya, baru-baru ini finalis sebagai ini di musikalisasi NTB. Dapat juara 2, maaf. Ini juara 2 musikalisasi NTB, tetapi di tingkat nasional dia masuk di 7 besar. 7 besar, alhamdulillah. Wah, ya, di musiknya ada. Dan ini juga dalam hal bahasa. Jadi dapat juara 1 pidato bahasa Indonesia untuk mewakili genre NTB. Jadi kita dapat juara 1 juga ya untuk genrenya ya, Andi ya waktu itu. Ya, luar biasa. Dan pidato bahasa Inggrisnya juga ya, debat bahasa Indonesia juga mewakili NTB dari sini. Di tingkat nasional. Semua berarti semua segi ini digarap ya, Bunda ya. Semua alhamdulillah, seni, olahraga. Kemudian dalam rangka memeriahkan HUT RI di tingkat kabupaten ya, alhamdulillah kita dominan. Tetap ya. Kemarin gerak jalan putri, gerak jalan putra ya, juga. Waktu itu juga lomba mendongeng di Universitas Hamzan Wadi. Nah, juara ya, 1 alhamdulillah, betul. Iya, betul. Juara mendongeng, olimpiadenya juga di bidang sains. Alhamdulillah dapat semua. Alhamdulillah. Nah, itu triknya apa itu, Bun? Triknya sebenarnya kata kunci yang utama itu komitmen dari teman-teman pembina. Betul. Jadi kalau memang pembina punya komitmen, ditambah dengan motivasi yang tinggi dari anak-anak kita, dan ditambah dengan kita ya tetap memfasilitasi, mendorong semua aktivitas membuka mereka, jalan untuk itu. Bahkan kalau ada, jadi setiap saya disposisi surat atau dapat informasi melalui media dari online, secara online, selalu saya sampaikan untuk ditindaklanjuti, dipersiapkan. Dan alhamdulillah teman-teman juga semangat juga. Jadi apapun itu sudah fakta umum ya, Bu Wiwi, kita punya prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, yang akan datang tentu lebih baik dari hari ini. Jadi kalau sekarang ini bisa dapat medali emas satu grup, ya target kita ke depan lebih dari satu tim yang bisa meraih kejuaraan. Makanya dari sekarang saya sudah mengajak teman-teman diskusi apa yang current ya, isu-isu yang current yang bisa kita angkat. Ini sekarang ini mereka sudah ke arah bagaimana mulai menyusun ya, Bun, sudah mulai berarti memang benar-benar ya. Untuk masalah stunting kan sekarang di NTB sangat ini krusial untuk diangkat kita gitu atasi. Ya, kita Kemarin bersama. juga kita sebagai pioner memberikan sumbangsih kita kepada masyarakat yang tinggi tingkat stuntingnya dengan bakti mengumpulkan telur. Jadi di bidang sosial juga ya, tidak hanya sosial humaniora prestasi, tetapi kita pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah kemarin kita dapat apresiasi untuk jadikan sebagai model. Jadi teman-teman Ibu Wagub, Pak Kadis langsung menyampaikan kita berinisiatif. Jadi karena kita belajar dari berita-berita yang ada, dari artikel-artikel yang ada, bahwa
yang paling cepat untuk mengatasi stunting itu harus pemberian protein yang tinggi. Nah, ini sekarang yang digali oleh teman-teman anak-anak dan teman-teman. Saya sudah menyampaikan idenya kayak gini. Ini low stunting itu masalahnya tidak hanya karena faktor mereka kekurangan gizi, asupan gizi, tapi yang menjadi faktor utama itu masalah sosial. Ternyata tidak sedikit tidak sedikit rumit lah ya, complicated. Nah itu that's the point. Yes. To start from the problems. It's really complicated. Jadi, if you find the problems, then you will try to find how to solve. Then it's it's called like the big frame, change, the opportunity untuk bisa melaju ke jalur apa yang akan diteliti, akan dieksplor oleh anak-anak kita. Ya. Luar biasa, Ibu Kepala. Terima kasih. Kita doakan semoga adik-adik dan guru-guru juga semua, insya Allah, semua tambah berprestasi, tambah keren, tambah luar biasa ke depannya, tambah semangat untuk meraih prestasi. Terima kasih, senang sekali bertemu dengan Ibu Kepala. Semoga SMAN 1 Selong tambah jaya. Amin. Terima kasih atas dukungan. Demikian semua. Tadi teman-teman obrolan kami dengan Ibunda Kepala Sekolah SMAN 1 Selong yang luar biasa. Semoga ini adalah praktik baik yang bisa ditularkan kepada teman-teman di sekolah-sekolah lain, sehingga kita tetap bersemangat untuk lebih bersemangat dan lebih bersemangat lagi membentuk Indonesia hebat. Semangat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.